Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu Gembala dan keluarga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk pertama kali kita berjumpa di tahun yang baru ini, perkenankan saya juga mengucapkan selamat hari Natal walaupun sudah lewat 2 minggu. Dan selamat memasuki tahun baru tahun 2023 ini. Dalam ibadah pertama tadi Bapak Gembala memperkenalkan nama saya. Ya, tapi yang kedua ini tidak, jadi saya harus perkenalkan diri. Nama saya ya Pendeta Matius Luhi. Saya melayani pekerjaan Tuhan selain bersama-sama Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala Saudara. Kami ada di kepengurusan Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta Indonesia Nusa Timur untuk 5 tahun ke depan terhitung tahun lalu. Secara saya punya pelayan tetap di GPD Alfa Omega Takari, ya, satu kota kecamatan perbatasan antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Selatan. Sekiranya Bapak Ibu satu waktu siapa tahu ada bepergian ke sana, tanya saja GPD Alfa Omega Takari, satu gereja saja di sana pasti orang akan tunjukkan. Atau satu waktu saudara ada bepergian ke Timur Leste, pasti ya ke Timur pasti lewat depan rumah gereja kami. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala saudara sekali tadi bahwa beberapa hari ini sejak hari Rabu ya kami bersama-sama bepergian dari Labuan Bajo ke Riau sampai hari Kamis ya, ada kegiatan dan hari Jumat pagi kami kembali lagi di sini. Dan hari ini sebelum saya kembali ke Kupang dan berterima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus juga berterima kasih atas kebersamaan kami, saya bersama Bapak Ibu Gembala selama beberapa hari ini. Tuhan Yesus membalas, memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya ada di Riau, ya, dan saya ingat, oh hari Minggu ini saya akan beribadah di Labuan Bajo. Ya, saya tidak bayangkan saudara-saudara, hanya apa yang saya dengar satu waktu kami di Kupang bahwa jemaat Tuhan di sini bersama Bapak Ibu Gembala dan panitia sedang membangun gereja. Tapi itu sudah lepas dari ingatan saya. Tapi waktu saya diingatkan Tuhan bahwa hari ini saya akan beribadah di sini, saudara, saya ingat satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama hari ini dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua dan ayat yang ke-5. Sambil bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-5. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini, sudah ditampilkan di layar ya. Saya akan memilih tetap membaca di Alkitab pada hitungan yang ketiga bersama-sama kita. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau Tuhan taruh ayat ini dalam hati saya adalah kehendak Tuhan yang mulia, kehendak Tuhan yang suci, kehendak Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Karena selain Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala dan panitia membangun gedung ini secara fisik, ada satu hal yang lebih besar lagi. Ya, sekali lagi kemarin Bapak Gembala menyebut satu angka tentang biaya yang sudah keluarkan untuk pembangunan gereja ini, dan bagi saya itu cukup besar saudara-saudara sekalian. Ya, dan nanti selesai kita akan mendapatkan satu gedung yang cukup membanggakan hati kita dan terisi hati Tuhan. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu sekalian, dengan tidak bermaksud mengecilkan saudara-saudara sekalian pengorbanan saudara yang datang yang begitu banyak. Tapi satu waktu saudara sekalian, bangunan gereja kita sebesar apapun, semewah apapun, seindah apapun, semahal apapun Bapak Ibu sekalian, termasuk begitu banyak bangunan-bangunan lain yang ada di dunia ini, satu waktu
kita akan tinggalkan. Ya, satu waktu tidak. Saudara-saudara sekalian, yang kita tidak tinggalkan, yang kita akan bawa, kita akan perhadapkan diri kepada Tuhan adalah apa yang dikatakan dalam ayat ini. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai hatu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini jauh lebih penting, saudara sekalian. Ya, sekali lagi dengan tidak berarti kita tidak membutuhkan rumah ibadah. Justru kita bersyukur di negara kita, khususnya di Labuan Bajo ini, Bapak Ibu punya lahannya walaupun terbatas, sudah dibangun habis, tapi masih bisa bangun rumah ibadah, saudara. Apabila kita lihat di media, saudara, ada saudara-saudara kita, jangankan bangun rumah gereja seperti ini, saudara. Mau bikin ibadah saja, saudara sekalian, dihalang-halangi, ditentang, ya, tidak diberikan izin oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan oleh karena itu sudah layaklah, sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur, kita diberikan rumah ibadah ini dengan tempat yang cukup strategis. Itu sudah sangat membanggakan, itu sudah sangat membuat kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi mari kita rindukan, Bapak Ibu sekalian, hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita, yaitu kita menjadi salah satu batu rohani, bukan untuk pembangunan gereja ini, gedung ini secara fisik, tetapi dikatakan tadi pembangunan secara rohani. Dan kita tentu tahu firman Allah yang berkata 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau saja Tuhan mau kita menjadi batu yang dipergunakan, Tuhan punya alasan yang kuat. Sekali lagi, Tuhan punya alasan yang kuat. Kalau saya bilang, kalau kasar, Tuhan punya hak, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak berlebihan, saudara-saudara sekalian. Tuhan katakan, biarlah kamu menjadi batu yang hidup. Dan biar kita mengerti, saudara sekalian, kenapa Tuhan mengatakan biarlah kamu menjadi batu yang hidup. Saudara, karena Tuhan mau kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan saja, tetapi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, jemaat Tuhan yang berkualitas, jemaat Tuhan yang menyebabkan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita ada di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ibadah ini. Bapak Ibu ada di kota ini, saudara. Ya, karena berbagai alasan Bapak Ibu ada di sini, mungkin karena usaha, karena pekerjaan, karena hal-hal lain, saudara-saudara sekalian, memiliki keluarga. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini, dengan kehadiran kita, dengan kita mendengarkan firman Allah, sepanjang kita menjadi jemaat Tuhan di sini, supaya Tuhan memakai hambanya, gembala, sekeluarga, menjadi alat dalam tangan Tuhan, membentuk kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, menjadi batu yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3, saya ingat ayat ini, saudara. Manfaat daripada firman Tuhan dalam membentuk kehidupan kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara, ayat 16 dikatakan, sebab segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi firman Allah yang datang kepada kita bisa berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah. Dan siapakah manusia kepunyaan Allah? Adalah kita hari ini, saudara-saudara sekalian. Di setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, berbicara diperlengkapi untuk suatu perbuatan yang baik, saudara-saudara sekalian, saya ingat kenapa Petrus katakan biarlah kamu menjadi batu yang hidup. Sudah tentu sudah tidak-tidaknya dalam hati, dalam ingatan daripada Petrus, dia ingat bagaimana Raja Salomo di zaman itu membangun sebuah Ka'bah bagi Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 17 dan ayat 18, dan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, kita bisa lihat sebentar ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 dan 18. Kalau
dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, kita adalah batu-batu rohani. Batu-batu yang hidup. Tapi 1 Petrus, 1 Raja-Raja pasal 5 dan pasal 6, itu berbicara tentang batu secara fisik. Tetapi dengan dipakainya batu-batu secara fisik itu untuk pembangunan Ka'bah Salomo, paling tidak memberi gambaran kepada kita saudara sekalian, bagaimana kita bisa dipakai menjadi batu-batu yang hidup. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 17-18, dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis atau menggali dengan linggis, ya, batu yang besar, batu yang mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan ayat yang ketujuh dalam 1 Raja-Raja 6 katakan, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana satu rumah dibangun, di ayat yang kedua, pada waktu rumah itu dibangun tidak kedengaran bunyi palu, saudara-saudara sekalian. Ya, saya percaya ya, kemarin Bapak kembali ajak saya ke ruang bawah, ada kepala tukang di sana, ada tukang-tukang saudara-saudara sekalian. Sudah dia pasti ada bunyi saudara, ada bunyi waktu pasang seng, waktu pasang kap dan bunyi saudara-saudara sekalian. Ada bunyi sana sini, ya. Tetapi saudara, waktu Ka'bah ini dibangun, tidak kedengaran palu, kapak, atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Kenapa saudara sekalian? Karena batu-batu itu sudah dipersiapkan. Dipersiapkan oleh tukang-tukang. Tukang-tukang adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam 1 Korintus katakan, Paulus katakan, akulah kepala tukang. Jadi saudara sekalian, para hamba Tuhan yang melayani saudara itu adalah tukang-tukang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara tahu tukang kayu berbeda dari tukang besi saudara. Tapi namanya juga tukang adalah tukang. Ya, saudara-saudara, tukang adalah tukang. Tukang mengerjakan bangunan itu saudara sekalian sesuai dengan gambar. Ya, tukang kayu membuat mimbar ini saudara-saudara sekalian sesuai dengan ukurannya. Berarti saudara-saudara sekalian, sebagaimana Salomo membangun Ka'bahnya dengan batu-batu yang digali, batu-batu yang dibentuk, batu-batu yang dipahat. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, ini semua menggambarkan kehidupan saudara dan saya yang tadinya itu bagikan batu-batu yang tertutup dengan tanah, yang ada dalam lubang tanah. Dan Mazmur 43 katakan, kita bukan manusia ini, kita bukan dalam lubang tanah, tetapi kita di dalam lubang lumpur dosa. Dan Tuhan yang kaya dengan rahmat-Nya, Tuhan yang kaya dengan belas kasihan-Nya, 2000 tahun yang lalu Dia datang mencari dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Tuhan punya alasan yang kuat, ya, untuk mengatakan kepada kita, biarlah kamu menjadi batu-batu yang hidup. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kenapa Tuhan katakan kamu menjadi batu yang hidup? Karena batu yang dibentuk, batu yang mahal, batu yang berharga. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Dan di dalam ayat 18-19 katakan, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tak bercacat celah, yaitu darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita begitu berharga saudara. Kita sangat berharga. Ya. Tidak ada satu jumlah harga, tidak ada satu nilai saudara-saudara sekalian untuk kita bandingkan, samakan saudara sekalian nilai keselamatan kita, harga keselamatan kita ini dengan apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Matius 16 ayat 26 mengatakan, sekiranya ada satu orang di Labuan Bajo ini
Dia pemilik tunggal dari dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan pemilik Labuan Bajo, bukanlah pemilik Manggarai Barat. Pemilik seluruh dunia ini. Dan saya percaya tidak ada orang pemilik tunggal Saudara. Ya, tanah-tanah di Labuan Bajo sudah banyak pemilik kan. Tetapi sekiranya ada satu orang seluruh dunia ini dia punya milik Saudara. Lalu itu dia jual. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bayar, saya punya keselamatan. Maka Alkitab katakan Saudara, tidak cukup. Tidak cukup Saudara sekalian untuk membayar keselamatan kita. Kalau untuk satu orang saja tidak cukup, bagaimana dengan orang yang berkeluarga? Kalau kita mau bepergian, 2-3 orang, kita punya uang, beli tiket, bisa kita bepergian. Tetapi untuk keselamatan Saudara sekalian, tidak cukup apa yang kita miliki di dunia ini yang bisa membebaskan kita, yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali satu saja, darah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya baru saja kita merayakan Natal. Ya, Yesus datang bukan saja sekadar lahir di kandang Betlehem. Sudah kita tahu bahwa kehidupannya berakhir di bukit Golgota. Dan pada waktu dia disalib, pada perkataan yang ke-6 dia katakan sudah genap, sudah sempurna, sudah selesai. Apa yang Yesus kerjakan bagi kita demi keselamatan kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita sangat-sangat menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mungkin status sosial berbeda. Saudara, pengetahuan pendapatan kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, keselamatan kita sama. Harga keselamatan kita sama saudara sekalian. Yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Alkitab kata dalam kitab Wahyu saudara sekalian, Yesus dihargai, dihormati di hadapan takhta Allah saudara sekalian. Bahkan oleh Bapa sendiri. Karena apa? Ia telah datang ke dalam dunia ini bagaikan domba yang sudah disembelih. Dan darahnya ini menyelamatkan kita. Karena itu mari kita hargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekiranya di dalam perjalanan hidup kita, tadinya katakan dalam masa kepicikan sekalipun, dalam masa krisis sekalipun, saudara-saudara sekalian, kiranya itu tidak membuat kita karena 1-2 alasan kita meninggalkan keselamatan yang begitu besar. Tuhan mau membentuk kehidupan kita sekali lagi menjadi batu-batu yang hidup. Walaupun dalam pembentukan ini saudara, sebagaimana batu-batu ya waktu dibentuk menjadi ukuran yang dikehendaki oleh tukangnya. Ya, karena tadi katakan batu-batu itu digali dengan linggis, lalu dipahat. Ya. Itulah saudara-saudara yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Kita dipahat oleh firman Allah. Kita dipahat oleh keadaan atas izin Tuhan. Ya, atas izin Tuhan saudara sekalian. Supaya ukuran kehidupan kita ini sesuai dengan ukurannya Tuhan. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 katakan kita akan diukur saudara sekalian. Ya, bukan tinggi badan kita, gemuk kurusnya kita, kaya miskinnya kita saudara sekalian. Tetapi kehidupan kita secara pribadi akan diukur. Dan ukurannya bukan meter, bukan timbangan saudara sekalian. Ukurannya adalah firman Allah. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita dengar firman Tuhan. Kita datang ke ibadah hari ini saudara, untuk mendengar firman Tuhan. Supaya kalau ukuran kehidupan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bawa diri kita untuk sesuaikan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bagikan meter. Ya, di toko-toko ada meter. Saudara, meter itu yang apabila terjadi jual beli saudara, kain itu yang disesuaikan dengan meter saudara. Ya, jadi kain dibentangkan, diambil meter, maka kain itu yang menyesuaikan diri dengan meter. Bukan meter yang menyesuaikan diri dengan panjangnya kain. Artinya Bapak Ibu saudara, kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Ya, kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Tidak kain ini, saya 99 senti saja. Saya pikir kalau itu pembeli ada situ dia, yang bilang sama pegawai, nona, nyong, kurang itu Atau kita beli daging saudara, kita kalau ditimbang 9 ons, kita tidak mungkin bayar jadi 1 kilo saudara. Harus memenuhi ukurannya Tuhan. Ya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi dalam pembentukan memang sakit. Tetapi saudara, Tuhan punya
tujuan yang indah, tujuan yang mulia, tujuannya sekarang kita belum mengerti, saudara. Tujuan sebenarnya kita belum fahami. Kenapa Tuhan izinkan ini, saudara? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, jangan bertanya Tuhan, ini ada masalah apa ini Tuhan? Tapi bertanya Tuhan, jangan-jangan Tuhan sedang membentuk saya lewat peristiwa ini, lewat keadaan ini. Ya, karena Tuhan mau saya menjadi salah satu batu yang berharga, yang indah, yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya ambil satu contoh. Saudara, kita memang harus punya pilihan, saudara. Bagaimana kita menghadapi pembentukan daripada Tuhan. Dan saya ingat saudara-saudara sekalian satu contoh dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayat 27 dikatakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah dan sebagainya. Saudara sekalian, lewat panggilan Tuhan atas diri pada Musa, Tuhan membentuk kehidupannya. Dia datang dan akhirnya dia datang pada satu keputusan, saudara sekalian. Menjadi anak putri Firaun di kala itu, saudara, sudah luar biasa, sangat-sangat luar biasa, saudara. Tapi akhirnya kita lihat tadi katakan, ia memilih untuk menolak status sebagai anak putri Firaun. Saudara, walaupun pada waktu itu belum ada istilah anak Tuhan, Musa lebih memilih menjadi anak Tuhan daripada anak Tuhan putri Firaun, saudara-saudara. Biar kita memilih juga menjadi anak Tuhan. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, teman dari istri saya, dia mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, salah satu sekolah Alkitab di Pulau Jawa. Ya, dia seorang perempuan. Tapi satu waktu, saudara-saudara sekalian, setelah kami ke Jawa, saya tanya istri saya, masih ada, mana temanmu? Bah, dia sudah tidak ke gereja lagi. Dia sudah jadi anaknya Abah. Saudara, akhirnya naik haji. Saudara-saudara, dia pilih jadi anaknya Abah daripada anaknya Tuhan. Ya, saudara, kiranya bagi pemuda-pemudi hari ini, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan, saudara sekalian. Jangan Anda menjadi anak haji, anak segala macam, anak ustadz, anak Tuhan. Haleluya. Karena terlalu mahal harga keselamatan kita, saudara. Walaupun tadi kita dalam kepicikan, sekali Tuhan ada izinkan Tuhan, tetapi tak tergantikan, saudara sekalian, status kita menjadi anak Tuhan dengan anak apapun di atas muka bumi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang Musa pilih. Saudara, dia katakan di dalam ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang besar di sorga. Saudara sekalian, keputusan yang diambil oleh Musa, penghinaan karena Kristus, saudara, sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua kekayaan Mesir. Nah, kalau penghinaan karena Kristus sudah lebih besar daripada kekayaan Mesir, apa jadinya kemuliaan karena Kristus? Penghinaannya saja, saudara sekalian, sudah lebih besar, apalagi kemuliaannya. Penghinaan sudah lebih besar, saudara. Tentu saudara, kemuliaan lebih besar lagi, saudara sekalian. Karena apa, saudara? Dia sadari dalam ayat sebelumnya, ternyata kesenangan karena dosa ini hanya sementara. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara, seketika, sesaat saja menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang mencoba-coba membuat perhitungan. Dia bilang sekiranya kita berusia 70 tahun,
maka usia yang kita pakai itu paling kurang 24 tahun untuk kerja. 26 tahun untuk tidur. Untuk beribadah berapa? Tidak sampai 1 tahun. Ya, karena saudara sekalian dihitung untuk 1 tahun itu kan 52 hari minggu. Kalau tidak bolos, ikut ibadah tiap minggu saudara, apalagi sini 1,5 jam, maka dihitung itu tidak sampai 1 tahun. Jadi tahun kali minggu kali jam dibagi tidak sampai 1 tahun saudara-saudara sekalian. Memang kelihatannya 70 tahun. Tapi kalau dihitung kepada hari tidak sampai 1 tahun. Untuk kerja lebih banyak. Ya, untuk tidur juga saudara-saudara, belum lagi untuk melancong dan lain-lain sebagainya. Tidak sedikit juga waktu yang kita habiskan untuk apa? Zaman sekarang apa? Zaman apa? Sosial media. Ya toh? Baca Alkitab baru 1 ayat dia sudah mengantuk saudara, tapi sosial media matanya melek sampai pagi saudara. Sehingga dia tidak datang kebaktian minggu pagi apa? Bukan mengantuk kerja lembur saudara, bukan. Ngantuk karena apa? Dari YouTube ke TikTok saudara, tidak habis-habisnya. Tetapi jemaat Tuhan di Labuan Bajo ini pakai ini untuk online saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saudara, jadi maksud saya begitu sedikit waktu yang kita kasih untuk Tuhan dari 70 tahun. Untuk kita lebih banyak saudara-saudara sekalian. Ya. Apalagi kalau sudah kita bolos-bolos, makin kurang. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita saudara sekalian. Kita hidup sampai hari ini karena Tuhan mau membentuk kita menjadi batu yang hidup. Saudara yang terkasih, akhir daripada firman Tuhan kita membaca, kita kembali kepada apa namanya tadi, Salomo membangun bait Allahnya saudara. Kita membaca tadi dalam 1 Raja-Raja 5 dan 6 bagaimana bangunan itu dibangun saudara. Tetapi akhir daripada bangunan itu pada waktu ditabis, ya. Saudara, di dalam 2 Tawarik pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir dikatakan demikian. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semua telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Bani Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam penim nafiri. Lalu para penim nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bawahnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tadi pagi dalam ibadah pertama saya katakan, sekiranya batu-batu yang telah tadi digali, dipahat, saudara-saudara sekalian bisa berbicara satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, mereka pertama terheran-heran. Karena tadi waktu mereka digali, saudara, digali sudah sakit, sudah menderita, dipahat apalagi saudara lebih sakit lagi. Lalu mereka bertanya-tanya waktu dibangun, mau diapakan kita ini saudara? Tetapi akhirnya mereka sadar saudara, waktu rumah itu sudah selesai ditabis, awan kemuliaan Tuhan turun. Sampai-sampai para pemimpin ibadah, para imam tidak tahan berdiri, begitu luar biasanya hadirat Tuhan. Dan tadi pagi saya bilang, sekiranya batu-batu ini bisa bicara satu sama yang lain. Mereka bilang, dulu kita bersungut-sungut, dulu kita mengeluh, dulu kita katakan sakit, dulu kita minta hampir-hampir kita mau lari dari penggalian. Tetapi ternyata hari ini kita melihat sesuatu yang tidak kita bayangkan. Awan kemuliaan Tuhan turun atas bangunan di mana kita menjadi bagian daripada bangunan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau nyatakan kuasa kemuliaan. Tadi jangan katakan Tuhan mau menggenapi banyak nubuat dalam Alkitab.
Biar penggenapan janji Tuhan hari ini tergenapi dan tergenapi antara lain di dalam dan melalui kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita rindu saudara kita menjalani kehidupan ini yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam kehidupan kita sekalian, saudara. Kalau demikian, saudara, apa yang kita mau buat sekarang? Ya, ayat terakhir. Saudara-saudara, dalam usia kita yang sisa ini, kita tidak tahu berapa lama kita masih hidup. Berapa lama saudara-saudara sekalian kita ada di dunia yang fana ini. Tetapi saya ingin membaca bagi kita, saudara yang kekasih, di dalam 1 Petrus juga pasal 4 ayat yang kedua dan selanjutnya. 1 Petrus 4 ayat 2 dan selanjutnya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tahun 2023 ini kita bisa hitung sisa berapa hari lagi. 365 kurang 8. Sisa 357. Kita bisa hitung tahun ini sisa 357. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, kita tidak bisa hitung, kita tidak bisa duga berapa lama lagi sisa umur hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita boleh menghitung sekali hari ini, saudara. Waktu yang sisa, bukan waktu yang sisa dari tahun 2023 saja, tetapi waktu yang sisa daripada umur hidup kita, saudara sekalian. Biarlah kita pergunakan, tidak lagi saudara sekalian menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tahukah kita Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kali kita merayakan ulang tahun, usia kita berkurang 1 tahun. Memang kita menyanyi panjang umurnya, tiup lilinnya, potong kuenya. Tapi tahukah saudara Bapak Ibu, kita punya umur waktu itu sudah berkurang 1 tahun. Ya. Kalau saya sekarang mau 71, saya kiranya Tuhan bilang 80, sisa 9. Kalau tidak sampai bagaimana, saudara? Kalau tidak sampai 80, karena itu sisa berapapun saudara-saudara sekalian, karena umur kita dalam tangan Tuhan. Mazmur 31:16 kan, hidupku dalam tangan Tuhan. Waktu yang sisa banyak, sisa sedikit, sisa pendek atau sisa panjang. Ayat ini katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Rupanya sudah dari dulu ini sudah dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan manusia. Apa itu? Pesta pora, perjamuan minum, kemabukan, penyembahan berhala yang terlarang. Jadi ini terlarang, saudara. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kalau kita menjadi batu hidup, kita terlarang, kita dilarang apa saudara sekalian? Untuk terlibat dalam apa yang disebut pesta pora, kemabukan. Saudara, bukan saja itu tidak, tetapi itu nanti membuat pintu sorga tidak terbuka untuk kita. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 katakan, tidak tahu kamu orang kikir, orang ini, orang itu, pemabuk tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sebab itu saudara sekalian, menjadi tantangan bagi kami hamba Tuhan. Saya berkali-kali, saudara, kalau ada kecelakaan tunggal, Bapak Pendeta, ada yang meninggal. Kenapa, saudara? Sakit apa? Tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa. Kenapa? Bagaimana? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal artinya dia tidak tabrakan dengan kendaraan lain. Dia tabrak pohon. Lalu kenapa bisa tabrak pohon? Iya, setelah berangkat dia minum dulu. Tabrak pohon, mati. Terus kita mau khotbah apa, saudara? Kita bilang, mari kita berdoa supaya almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Saudara, di sisi kanan tidak dapat, sisi kanan tidak dapat, sisi manapun tidak dapat, saudara-saudara sekalian. Karena pemabuk itu tidak masuk kerajaan sorga. Jadi bukan saja bertentangan dengan kesehatan, saudara sekalian. Ini juga saudara sekalian menyebab kita kehilangan keselamatan.
Ya, saya tidak tahu di Flores, saudara. Mudah-mudahan orang Flores jangan seperti orang di Kupang sana. Orang Kupang bunuh ayam satu ekor untuk orang yang ulang tahun anaknya, tapi sopinya 3 jerigen. Di sini tidak ada begitu ya. Kalau ada, mudah-mudahan diharap bertobat, saudara. Tapi itu yang terjadi, saudara sekalian. Dan itu orang anggap biasa, katanya tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Tetapi kita hari ini kita tahu, saudara, bahwa itu bertentangan dengan firman. Terus saudara-saudara sekalian, sebab mereka heran bahwa kamu tidak turun mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dengan mereka. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia mengakui orang hidup dan yang mati, saudara. Saudara terkasih, ya, kalau kita tidak ikutan, kau ini sudah majelis gereja, ya, kau ini sudah jadi penatua, ya, kau ini kayak pendeta, kau ini seperti sudah naik ke surga. Itu tidak ada soal, saudara sekalian. Biar dibilang begitu, karena kita tahu firman Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun saudara sekalian kita dianggap disepelekan, dikucil dari pergaulan saudara, tapi kita sekali menjadi anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan. Tetapi untuk mereka, kata Tuhan, saudara sekalian, mereka sama dengan orang yang tercemplung, yang jatuh ke dalam kubangan. Ya, kemarin saya lihat, saudara, ada alat berat yang gali. Ya, galian biasanya kalau hujan penuh, saudara. Saya mau tanya, di antara kita sudah ada kubangan bekas galian tanah, siapa yang mau anaknya dicemplungkan ke sana? Oh, tidak ada kan? Bapa di sorga pun, saudara sekalian, yang Bapa daripada kita semua, tidak mau seorang anaknya tercemplung ke dalam apa yang dilarang Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Tuhan mau kita menjadi batu-batu yang hidup. Dia terlalu cinta kepada kita, saudara sekalian, sehingga waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tidak suruh salah satu malaikat yang begitu banyak di sorga, saudara. Tidak suruh Mikael, tidak suruh Gabriel, Tuhan utus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita, saudara, lebih daripada perkara. Karena itu mari kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Walaupun sakit, kita berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mau demikian, sepanjang tahun 2023 ini kita berserah kepada Tuhan. Biar jadilah kehendak-Mu. Ada kemuliaan yang menanti kami, dan kemuliaan itu melebihi kemuliaan apapun yang dapat kita bayangkan, saudara. Alkitab katakan, Bapak Ibu saudara sekalian, kemuliaan, pahala, kesenangan, sukacita, saudara sekalian, jalannya dari emas. Surga itu jalan dari emas, saudara. Ya, pintu gerbang dari mutiara. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi Tuhan, emas itu jadi jalan raya. Kalau di sini aspal. Tapi surga jalannya dari emas, saudara. Sebab itu kalau Bapak Ibu belum punya emas, jangan terlalu berkecil hati, saudara. Kalau kita setia ikut Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, surga yang Tuhan sediakan bagi kita, jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Itu saudara yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu tidak ada pilihan lain. Katakan, Tuhan, biarlah aku berserah kepadamu. Tuhan Yesus menolong berkati kita sekalian. Sehingga tahun 2023 menjadi tahun penyerahan diri, dibentuk menurut kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sambil merenungkan firman Allah, saudara sekalian, yang kita sudah dengar, kita akan berdoa, dan ini saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk meneruskan ibadah ini. Kita terus renungkan firman Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, tentu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau seandainya saya mau tanya sekarang, siapa yang ingin menjadi batu yang berharga? Siapa yang ingin menjadi batu yang mahal? Atau siapa yang ingin menjadi batu yang siap dipakai oleh Allah? Tentu kita semua angkat tangan, tentu kita semua rindu dipakai oleh Allah. Tetapi sebelum batu-batu itu dipakai, sebelum batu itu berharga, kita harus melewati proses, saudaraku. Nah, sering ada kalanya kita memimpikan, kita merindukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler kita alami. Tetapi kita tidak mau alami proses. Kita tidak mau bayar harga. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Aku mau lakukannya. Haleluya Yesus.
bangkit berdiri.